Saudara sekalian, shalom. Saudara, puji Tuhan kita sudah bersama-sama merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Pada renungan kali ini saya ingin memberi tema kehidupan yang gagal mengenali Tuhan dan kasih-Nya. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11-16. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudaraku, dalam kehidupan ini kadangkala banyak kesulitan, kesusahan, kegagalan, kekecewaan yang membuat kadangkala kita terserap seluruh perhatian hati dan pikiran kita kepada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sampai akhirnya keluar air mata kita, dan kemudian air mata kita itu menutup mata kita untuk bisa melihat Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat kasih Tuhan. Sebab kita terlalu terserap semua perhatian dan hati kita kepada kesulitan dan kesusahan. Kisah mengenai Maria Magdalena juga demikian. Dia pergi kubur, dia tahu tempat itu, dia menangis, dan kemudian dalam cerita tadi dia bertemu dengan dua malaikat Tuhan. Malaikat bertanya, "Mengapa menangis?" Dan dia berkata, "Aku mencari Tuanku tapi tidak ada." Lalu dia menoleh ke belakang dan melihat seorang laki-laki yang dia pikir itu adalah penjaga taman. Dan dia juga ingin bertanya, "Di mana Tuhanku diletakkan? Kalau tahu aku akan mengambilnya." Tapi saudaraku, cerita itu sangat menarik menurut saya karena Maria Magdalena itu adalah orang yang sangat istimewa. Dalam cerita Alkitab dia adalah wanita pertama, bahkan orang pertama yang bertemu Yesus setelah Yesus bangkit. Tapi mengapa Maria sampai tidak bisa mengenali Tuhan? Mengapa sampai dia tidak tahu kuasa Tuhan yang telah mengalahkan maut itu? Karena dia telah terlalu dikuasai oleh kekecewaan, kesedihan, oleh merasa gagal karena Tuhan yang dikasihi, Tuhan yang mengagumkan itu ternyata mati disalibkan. Dan itu yang membuat dia menangis. Matanya tertutup oleh air mata. Sehingga dia tidak bisa mengenali Yesus. Tidak bisa mengenali kuasa Yesus. Dalam hidup ini, saudaraku, kadangkala kita juga begitu. Kadangkala kita sekali lagi menghadapi kesusahan, kegagalan demi kegagalan, persoalan demi persoalan. Kadangkala kita merasa, apa memang Tuhan itu peduli? Apa Tuhan itu memang sungguh berkuasa? Apa Tuhan itu memang berkenan menolong kita? Mengapa semuanya ini? Sampai akhirnya yang kita lihat adalah kegelapan, kepahitan, kesusahan, dan kita gagal. Tidak berhasil melihat Tuhan dan kuasa Tuhan. Dalam hidup ini, saudaraku, Tuhan izinkan berbagai situasi terjadi. Suka, duka, silih berganti. Ada kegagalan, ada keberhasilan. Dan saudaraku, jangan sampai kalau kita mengalami kegagalan dan kesusahan, kekalahan,
Jangan sampai air mata kita membutakan mata iman kita. Jangan sampai karena kesulitan-kesulitan itu, sampai kita tidak melihat kuasa Tuhan dan kasih-Nya. Saudaraku, karena itu, mari kita berbalik arah. Jangan hanya fokus kepada kesulitan, jangan hanya fokus kepada masalah, jangan hanya fokus kepada kegagalan dan kepahitan. Mari kita mencari Tuhan. Karena Tuhan pasti ditemukan dan kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Percayalah, itu yang terjadi dalam kehidupan iman. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan hidup kami semua melewati lembah dan gunung. Kadangkala kami harus melewati situasi yang tidak mudah. Kadangkala bahkan kegagalan demi kegagalan terjadi. Kadangkala kami kecewa. Kadangkala kami bingung. Tapi Tuhan, kami belajar firman Tuhan hari ini. Supaya kami tidak hanya melihat ke satu arah yang salah. Tapi kami bisa berpaling. Sehingga kami bisa melihat Tuhan. Kami tidak seharusnya terfokus pada kesulitan-kesulitan sehingga air mata kami memenuhi kelopak mata. Dan akhirnya kami gagal melihat Tuhan. Tolonglah kami untuk kami bisa melihat Tuhan dan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan dalam iman. Supaya kami tidak harus terpuruk dalam kesulitan. Sebaliknya, kami mengenali Tuhan. Kami merasakan kuasa Tuhan. Inilah doa kami, Engkau menolong kami semua hari ini. Supaya kami menang dalam perjalanan, menghadapi tantangan dan pergumulan. Supaya kami bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kami, menolong kami semua. Tuhan Yesus terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudaraku, selamat pagi.